Halo semuanya, selamat datang kembali di Rexa Channel. Jadi untuk video kali ini kita akan membuat video Q&A Moncard. Gila, udah lama banget nggak ada video Q&A lagi ya. Soalnya akhirnya ada series yang tamat lagi, yaitu Moncard. Walaupun kayaknya tuh sempet ke-delay sebulanan ya, tapi pada akhirnya kita berhasil menamatkan series Moncard. Dan bisa dibilang untuk pertanyaan kali ini cukup banyak sih, gua nggak expect. Sebenarnya gak expect ya. Karena pada dasarnya penonton Moncard ini emang cukup oke sih, cukup banyak. Jadi ya mari kita mulai. Yang pertama ini ada dari Izat Official Roblox 9709, top 5 episode terbaik. Waduh, kalau ditanya top 5 episode sih gue harus ngecek ulang ya episode apa aja yang gue suka. Yang pertama itu gue suka waktu episode 25 dan 26 dimana pertemuan pertama dengan Vettel. Soalnya di situ Vettel pertama kali muncul terus ngelakuin hal gila, yaitu ngelakuin Megaroid tanpa bertarung. Karena biasanya Moncard kalau mau ngelakuin Bitroid, Megaroid dan sebagainya kan itu harus dalam lintasan. Tapi Vettel dan Rarken, mereka berdua itu bisa melakukannya tanpa perlu di lintasan, bahkan bisa melakukan serangan untuk nyerang orang lain. Lalu yang berikutnya ini gue suka waktu si Michael lawan Robin adenya. Soalnya di situ kita bisa ngelihat bagaimana kerja keras Robin untuk melampaui si sang kakak ya atau Michael. Tapi pada akhirnya Michael yang lebih jenius dan bisa dibilang punya bakat alami dalam balapan bisa kembali melampaui si Robin. Itu keren sih. Lalu episode berikutnya yang gue suka itu waktu si Kubi Cupi gue kira bakal tewas. Soalnya itu bener-bener kayak di luar dugaan banget si Kubi itu bakal ngorbanin diri. Itu gokil sih. Bahkan gue sampai bener-bener cukup kaget kan, kayak hah? Ini seriusan nih, di series kayak begini ada yang meninggal nih. Lalu yang berikutnya atau yang keempat itu waktu episode si Jin lawan Vettel. Sumpah itu battle-nya epic banget, koreografinya asik, terus balapannya juga asik. Bahkan adu kekuatannya keren banget, sampai-sampai kan Gigaroid-nya Drabbers sampai rusak kan tangan kanannya. Dan mungkin episode terakhir yang gue suka itu waktu semua racer ini bersatu untuk melawan Apollyon. Apalagi waktu racer-racer lain ini ngasih kekuatan Gigaroid-nya ke Vettel sama Jin. Anjir, itu kece banget. Lalu berikutnya ada dari Gonza Ivsonandili 894. Arc atau kota favorit di Moncard. Mungkin yang jadi favorit gue itu di arc-nya Sky Valley sih. Soalnya di arc ini tuh bener-bener yang pertama kali semuanya kumpul ya. Si Michael kumpul, terus Vettel juga kumpul, lalu sayangku cintaku siapa sih namanya, lupa deh. Ellie. Si Ellie juga itu adalah arc terakhir dia. Lalu itu juga menjadi momen dimana si Kubi ngorbanin diri. Bahkan di arc itu juga kan menjadi kekalahan pertama Jin di lomba pertama. Bahkan gue sampai mikir kayak, oke, Jin udah kalah nih. Berarti di Sky Valley ini fokusnya bukan ke Jin, tapi ke karakter lain. Lalu berikutnya ada dari Dragon Gaming KC8UN. Bang, dari semua arc Moncard lu suka arc yang mana? Kalau gue suka yang Sky Valley sama Grand Prix Posca. Karena ada Michael bang, gue suka Michael soalnya udah ganteng, keren, jago balapan, pokoknya banyak lah. Dia juga identik warna biru. Kalau lu suka arc apa aja bang, sama karakter di film Moncard yang lu suka apa? Semoga dijawab. Terima kasih udah nanya Dragon Gaming. Sebenarnya tadi pertanyaannya nyambung ya sama pertanyaan yang sebelumnya tentang arc yang gue suka. Bahkan gue udah sebut juga kan, gue suka sama kayak dia nih, arc Sky Valley. Kalau karakter yang gue suka selain my waifu dan sebagainya, selain karakter cewek ya, gue suka sama Michael sih. Sumpah, Michael itu menurut gue karakter terkuat yang ada di Moncard. Kita ngomongin orang ya, racernya. Bayangin aja, Michael dengan Moncard si Leo yang bisa dibilang kan bukan Moncard grade yang tinggi ya. Contoh kayak Rarken atau Draka, atau bahkan kayak Long.
Tapi si Michael bisa bener-bener kayak maksimalin kemampuan Leo sampai batasnya. Itu keren banget. Lalu berikutnya ada dari Kevin Hanindito G6H. Megaroid terkeren. Waduh, cukup lupa ya model-model Megaroid. Sumpah, kalau Megaroid gue lupa banget desain-desainnya karena kita udah sangat-sangat lama tidak melihat Megaroid ya. Tapi kalau ditanya Bitroid dan Gigaroid, gue masih bisa jawab. Kalau Bitroid, gue suka sama si Monkat yang burung yang di Sky Valley. Itu Bitroidnya menurut gue paling keren. Kalau Gigaroid punyanya si Apollyon. Bukan Apollyon. Sebelum Apollyon versi Monkat tuh namanya apa ya? Gue lupa deh. Nah itu tuh menurut gue itu Gigaroid paling keren. Lalu ada dari Faki S2O, karakter yang abang suka di Monkat. Kalau cowok udah pasti Michael. Walaupun sebenarnya Vettel juga gue suka sih. Vettel gue suka karena dia punya plot sendiri. Kalau kita kira kan dari segala awal kemunculan dan gerak-geriknya, gue kira Vettel ini murni jahat. Dia cuman pengen ngelawan yang terkuat doang. Tapi ternyata ada alasan dibalik kenapa dia ngelakuin hal semua itu. Hal itu sih yang ngebuat kayak gue ngerasa oke, ini Vettel kayaknya bukan villain tapi lebih sejenis anti-hero deh. Berikutnya ada dari Mugen Toku. Apakah menurut abang Apollyon cocok jadi final boss? Iya cocok. Kayaknya emang nggak ada yang lebih cocok selain Apollyon sih. Karena bisa dibilang Apollyon kan kayak Monkat yang menolak untuk bekerja sama ya dengan pihak manusia. Lalu akhirnya disegel, cuman berhasil lepas dan kembali muncul lagi. Jadi ya alasan si Apollyon ngamuk dan segala macamnya cukup make sense lah. Karena dia nggak terima Monkat yang punya taring, punya kekuatan, tapi harus tunduk dan bekerja sama dengan manusia. Lalu ada dari Forge Jane, Monkat karakter mana yang kamu sukai dari sifatnya? Monkatnya ya, bukan karakternya, tapi Monkat. Monkatnya ya. Siapa ya? Banyak juga nih pilihannya. Ini deh, Monkartnya Ellie. Gue lupa namanya, tapi yang peri kan. Dia itu bener-bener nggak mau ngelihat Ellie sedih. Terus dia pengen ngebuat Ellie menjadi yang terkuat. Sampai pada akhirnya dia rela untuk nerima kekuatan Aobis tanpa sepengetahuan si Ellie kan. Ibaratnya dia itu berani ngelakuin apapun asalkan Ellie menjadi yang terkuat. Lalu berikutnya ada dari Kamiyama Haswi. Ada 5 anjir. Megaroid terkeren. Megaroid tadi kayaknya udah dijawab ya. Gua sama sekali nggak inget desain Megaroid, jadi nggak akan bisa gua jawab. Wujud evolusi Z terbadas. Oke, ini bisa gua jawab. Wujud evolusi Z terbadas kalau buat gua si Kesatria. Yang Kesatria Lancelot. Anjir, itu kece badai. Wujud awalnya yang cuman kayak Kesatria lucu-lucuan, tapi pas udah jadi evolusi Z, jadi Kesatria beneran, itu keren banget. Top 3 heroin, ya ini udah pasti. Yang pertama dan tidak bisa diganggu-gugat, Dennis. Kedua, Ellie. Ketiga, siapa ya? Ketiga, Angela kayaknya. Gue cukup suka sih sama Angela. Jangan Angela sih, tapi kakaknya Angela. Aduh, gue lupa namanya. Soalnya kita kan udah ngeliat kakaknya si Angela ini dari arc pertama banget, dari yang awalnya musuh, lalu mulai bimbang, terus nyari kebenaran, dan akhirnya pindah kubu. Itu progresnya keren banget sih. The best episode ever. Waduh, ini kayaknya bisa gue jawab sih. Waktu Kubi ngorbanin diri, itu benar-benar jadi episode tershock sih. The best arc tadi udah dijawab, Sky Valley ya. Berikutnya ada dari Abrar O8U. Kenapa Pamanur merahasiakan ayah Jin Hai dari Jin sendiri? Kayaknya supaya Jin ini nggak jadi target dari Destro nggak sih? Atau mungkin supaya si Jin ini nggak mengikuti jejak dari si Kate? Gua rada-rada lupa ya, apakah pernah dijelasin di animenya atau enggak? Lalu berikutnya dari Fratot. Menurut abang karakter mana yang kuat? Karakter mana yang kuat kalau kita ngikutin seri sudah pasti Jin Hai ya, karena dia kan pemenang Grand Prix Posca. Tapi kalau menurut gue sih Michael yang paling kuat. Berikutnya ada dari ANSD Craft 972. Cewek tercantik Dennis. Langsung gue jawab Dennis. Lalu berikutnya dari Fauzan Syakib 8O. Bang, siapa Milo di Monkat? Dennis Rowan kalau nggak salah ya nama lengkapnya.
Walaupun dia punya kekurangan yaitu nggak bisa ngelihat, tapi wow, dia my gua. Berikutnya ada dari area 1K. Top 3 heroin tadi udah dijawab ya. Dennis, terus Ellie, sama si kakaknya si siapa? Angela. Top 3 arc yang pasti pertama Sky Valley, kedua Grand Prix Posca, ketiga ini sih sebenarnya ini cukup underrated ya, tapi gue suka waktu si Jin latihan sama si Chen buat dapetin evolusi Z. Soalnya di situ kita benar-benar diliatin bagaimana Jin sangat-sangat berusaha ya buat dapetin evolusi Z. Top 3 episode. Tadi kayaknya udah gue sebutin waktu awal banget ya, malah itu gue sebutin 5. Berikutnya ada dari Haikuzan-kun. Menurut lo siapa ksatria plus Mongkart yang harusnya dapat Megaroid atau Gigaroid tapi malah jadi NPC doang? Misal kayak Zero yang harusnya dapat Megaroid dan sebagainya. Oh, ini pertanyaan menarik. Yang harusnya dapat Megaroid udah jelas ya. Si yang Mongkart biru, yang burung, yang di Sky Valley, menurut gue itu dia harusnya bisa banget dapat Megaroid. Lalu Angela sebenarnya dia punya Gigaroid tapi kita sama sekali nggak ditunjukin. Sebenarnya bukan nggak ditunjukin sih ya, melainkan waktu pada saat si Angela mau melakukan evolusi Z, tiba-tiba dia itu pingsan ya karena energinya tuh terkuras habis. Cuman ya gue masih tetap berharap kita bisa ngeliat evolusi Z-nya si Angela sih, atau dapat Gigaroid lah. Dan mungkin yang terakhir Ellie sih. Ellie dia bahkan dapat julukan Ratu Mongkart, tapi dia nge-stuck, dia nggak dapat upgrade lebih karena ya mau nggak mau si Ellie ini emang harus stop kan perjalanannya. Cuman seharusnya Ellie dapet sih, soalnya ya tadi seperti yang udah gue bilang, dia tuh punya julukan Ratu Mongkart. Jadi ya sayang aja gitu kalau dia nggak dapet upgrade ke yang sampai tahap akhir. Berikutnya ada dari Declan Gregory Merung. Menurut abang siapa Mongkart yang paling kuat? Kalau ini harusnya jawabannya udah pasti Draka kali ya. Soalnya yang pertama dia itu Mongkart legendaris, terus juga sempat menjadinya Mongkartnya si Kate. Lalu walaupun lupa ingatan dan diambil oleh si Jin, Draka tetap menjadi yang terbaik. Evolusi Z terbaik menurut abang tadi udah dibilang ya, Lancelot. Kalau disuruh pilih dari segi animasi, abang lebih milih Mongkart atau Mini Force? Soalnya dua-duanya itu kan dari Korea. Menarik. Sebenarnya ini belum bisa gue bandingin sih, soalnya kan kalau Mongkart nih gue udah nonton sampai akhir, jadi kelihatan progress upgrade animasinya tuh kelihatan. Sedangkan Mini Force nih gue masih nonton 4 episode, jadi animasinya sebenarnya masih so-so tapi emang udah bagus. Jadi kalau misal disuruh pilih ya harusnya Mongkart sih, soalnya gue emang udah ngeliat sampai akhir juga. Soalnya di Mini Force animasinya masih basic banget tapi emang mulus aja gitu. Cuman gue nggak tahu ya apakah kedepannya Mini Force bakal ngeluarin animasi yang jauh lebih GG lagi. Karena ya seperti yang tadi dibilang, Mini Force nih gue masih nonton awal banget. Lalu ini dia pertanyaan terakhir dari DZKC. Di endingnya gue lihat kayak mereka mau pergi kemana gitu. Siapa tahu ada kelanjutannya. Soalnya di endingnya mereka mau pergi ke kota selanjutnya dan si Sena menyelinap di kapal yang mereka naiki. Siapa tahu ada kelanjutannya. Ini sih pertanyaan yang nggak bisa gue jawab ya, karena gue juga penasaran sebenarnya ini Mongkart tuh bakal ada lanjutannya atau enggak, karena endingnya bener-bener ngegantung segantung-gantungnya. Jin, Kubi, sama Laura malah melakukan perjalanan berikutnya, bahkan diikuti nama Sena. Padahal dari awal harapan atau impiannya Jin itu kan untuk menjadi seorang ksatria. Pas harapan itu udah di tangannya si Jin, dia malah kayak, ntar dulu deh, gue masih muda nih, gue masih pengen pergi ke tempat lain, masih pengen explore. Itu tuh kayak, oke, kita masih bakal ngeliat perjalanan Jin yang berikutnya. Lalu berikutnya tuh soal Destro yang ditangkap di penjara, dikurung. Kita diliatin topengnya lepas, tapi kita nggak diliatin wujud mukanya. Seolah-olah identitas asli Destro itu masih disimpan untuk next season. Apalagi kemunculan pasukan revolusi yang menurut gue kayak haheho. Mereka ngapain anjir? Kalau ada season 2 itu bisa dikupas, bisa dikulik. Tapi sayangnya gue baca dari komenan kalian, emang gak ada kelanjutan antara season berikutnya atau movie ya. Jadi kayak ini bener-bener series yang super nanggung sih Mongkart tuh.
Dan ya, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan kalian. Walaupun kurang lebih banyak yang mirip, tapi tetap gua jawab semuanya ya. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah ikutan Q&A ini. Terima kasih banyak buat yang udah nanya-nanya. Sampai berjumpa lagi di video Q&A seri-seri berikutnya. Bye-bye. Ciao.